Halo, kita lanjutan dari yang tadi ya. Jadi sekarang kita ngomongin episode 1 Rom. Nah, ini episode 1 teman-teman. Jadi episode 1 kita bakal ngomongin soal fenomena transaksi digital nih Rom. Mungkin lebih ke latar belakang ya. Latar belakangnya kenapa kita bahas topik ini sih. Nah yang pertama kita ngomong latar belakang tuh kita ngomongin akarnya dulu. Dari transaksi digital ini Rom. Iya. Ya kan? Nah, mungkin juga di sekarang kan udah 2023 ya. Dan dimana teknologi juga udah berkembang banget, udah makin canggih-canggih banget. Iya. Dan apalagi pada apa ya, finansial, pada keuangan Bim. Yes. Yang khususnya tuh transaksi, terus juga transaksi digital udah banyak yang mempermudah, terus juga efisiensi waktu, dan di mana-mana gampang dipakainya digital. Pembayaran digital lah, entah sekarang kayak bayar listrik itu udah gampang banget. Iya, benar-benar bayar listrik, pulsa, bayar pajak, sekarang bayar pajak udah bisa digital dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau ditarik ulur tuh dari mana ya Bim kira-kira awal mula transaksi digital kayak gini-gini ya. Pokoknya Iya. digitalisasi transaksi uang, pemindahan uang lah ini ya. ya di bidang finansial ini nih? Iya. Ini kita ngomongin dari sudut pandang kita dulu nih ya. Jadi kalau aku pribadi, kalau dari aku sih sebenarnya mungkin kayaknya mulainya tuh tahun 2018-an, 2017-an deh. Yang di memori aku ya, at least. Itu yang pertama-tama di situ. Ya sih, tapi itu kalau menurut Awalnya aku itu kayak ya, bener-bener pemulaan baru kedengeran lah intinya ke pasar awam. Iya. mulai muncul Mulai gitu ya. muncul. Dan mungkin kalau menurut aku pribadi Bim, mulai ada di peaknya tuh, mulai ada di puncaknya tuh digitalisasi ini tuh kayaknya pas ini deh, pas lagi pandemi. COVID-19. Apalagi buat pencegahan, pemerintah melakukan pencegahan biar nggak tersebarnya penyakit COVID-19 ini. Iya. Dia melakukan banyak cara kayak pakai QRIS lah, Cashless lah ya. cashless. Cashless. Iya, dan lain-lain. Dan juga perusahaan-perusahaan swasta lain juga banyak jadi yang ngikut. Dan yang dimana juga itu mempermudah juga buat melakukan transaksi, buat pengeluaran lah, pemasukan dan lain-lain. Iya, nah terus kita juga bakal sambungin nih Rom. Jadi kita bakal ngomong ke topik kita. Tadi kan mulai pandemi tuh udah mulai cashless, mulai digital, itu udah mulai marak banget ya Rom. Nah, sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi nih Rom, pas pandemi itu banyak banget restoran gede yang tutup. Hotel-hotel juga yang ada MICE-nya, kayak ada konferensinya itu tuh pada tutup nih Rom. Tapi sisi baiknya adalah mulai banyak banget UMKM yang muncul pas pandemi. Kayak misalkan toko online lah, terus juga kayak misalkan toko kue banyak banget mulai jualan makanan ringan di internet kayak di Instagram, terus juga di e-commerce kayak Shopee segala macam. Itu udah mulai banyak banget UMKM Rom. Iya kan? Dan mungkin dampaknya bisa jadi sampai sekarang lebih yang kayak dia udah terbiasa pada era pandemi ngelakuin apa-apa tuh digital, dan mungkin banyak yang sekarang lebih banyak profit kalau gue ngelakuinnya digital nih dibanding gue misalnya offline gitu. Jadi banyak juga beberapa UMKM yang sampai sekarang masih tetap sama online, tetap digital dan lain-lain. Nah tapi sebenarnya di sini ada juga downside-nya Rom, ada downside-nya juga. Itu banyak juga UMKM yang masih ada nih ya Rom. Kan UMKM tradisional juga masih banyak banget sekarang. Mereka tuh ketinggalan sama UMKM yang udah mulai pakai transaksi digital Rom. Jadi kayak misalkan contoh banyak banget nggak sih kayak warung-warung restoran atau mungkin kayak tempat makan yang tradisional kayak warung-warung kayak gitu yang emang cara pembayaran terus cara pencatatannya tuh masih tradisional banget Rom. Kayak contohnya waktu itu aku sempat KKN juga dan wawancara beberapa UMKM. Itu tuh mereka punya toko bunga yang pencatatannya tuh masih tradisional banget. Nah waktu itu sempat ada kasus kalau misalkan mereka tuh ada musibah di tokonya, jadi mau nggak mau harus hilang itu transaksi pencatatannya kayak misalkan bonnya, terus pokoknya bukti-bukti itu hilang Rom. Jadi gue bingung karena kan masih tradisional banget. Nah di situ baru kepikiran kalau misalkan ternyata banyak banget loh di Indonesia ini yang UMKM tuh masih ketinggalan cara transaksinya. Iya, dan mungkin juga alasan dari mereka mungkin kayak gini loh Bim, yang kayak ini cuman nyatet ini doang buat apa digital, Iya. Cuman nulis sendiri juga gampang. Tapi sebenarnya ini menurut kami pribadi ya, maksudnya dengan melakukan pencatatan kayak gitu itu bakal ngemudahin kalian
beribu-ribu langkah ke depan itu mungkin Bener. agak berlebihan, tapi maksudnya itu bakal ngemudahin langkah-langkah kalian ke depan. Maksudnya buat kalian untuk berkembang nih. Buat berkembang itu gampangin banget dengan kalian pakai misal pencatatan digital, terus juga pembayaran digital itu bakal ngegampangin kalian banget nanti ke depannya. Setuju. Dan juga penggunanya juga lebih mudah. Benar. Penggunanya lebih gampang, lebih mudah, lebih praktis. Masa iya nolak gitu, mungkin agak ribet, mungkin untuk kalian yang masih awam mungkin agak ribet di awal paling. Tapi seandainya semisalnya nih kalian udah paham, Udah settle. iya udah settle dan kalian udah ini, gampangin banget kok itu digitalisasi, apalagi buat perusahaan-perusahaan kalian yang misal kayak baru muncul gitu, kalian baru pengen bikin bisnis nih, coba deh gunain Setuju banget. digitalisasi. Setuju banget. Makanya banyak juga kalau misalkan teman-teman cek di App Store atau di Play Store tuh banyak banget itu tuh aplikasi-aplikasi pencatatan untuk UMKM dan juga penggunanya, Rom. Ya kan? Nah, makanya kita bakal bahas lebih lanjut sama teman kita 3/4 dan juga 4/4 dari Gaglas ini Gelas ini. di episode selanjutnya. Oke, lanjut.